Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zibran Rizkyarta, NIM 22430849 dari kelas TKA 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai sistem pneumatik, yaitu menggunakan elektropneumatik dengan software FluidSim. Nah, yang pertama yaitu elektropneumatik. Elektropneumatik ini merupakan rangkaian gabungan pneumatik yang dikendalikan melalui rangkaian elektro, yaitu seperti ini untuk rangkaian elektronya. Lalu, dan pada kali ini juga saya akan menjelaskan pembahasan mengenai studi kasus yang telah diberikan, yaitu seperti ini studi kasusnya. Itu kotak datang dari konveyor bawah dan diangkat oleh silinder A. Silinder B mendorong kotak ke dalam konveyor atas. Silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Lalu silinder A keluar jika benda atau kotak di atas silinder A. Jika benda tidak ada di atas silinder A tidak akan bergerak keluar. Untuk penggambarannya yaitu lebih mudahnya logikanya menggunakan logika A dan B, yaitu ada A plus, B plus, A min, dan B min. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada worksheet yang sudah saya buat terlebih dahulu di minggu yang lalu di software Fluid Sim Pneumatik. Pada worksheet ini, yang pertama saya akan menjelaskan rangkaian pneumatiknya dan fungsi setiap komponen yang saya gunakan di worksheet yang telah saya buat ini. Yang pertama yaitu ada double acting cylinder. Ini ada double acting cylinder. Di sini saya berikan pengalamatan yaitu double acting cylinder AA dan double acting cylinder BB. Double acting cylinder ini nantinya akan menjadi indikator dari sebuah konveyor. Lalu selanjutnya ada wave valve 5/2. Wave valve 5/2 ini nanti akan digunakan untuk mendistribusikan udara dari kompresor. Dan perlu diketahui juga karena di sini saya menggunakan sistem elektropneumatik, maka saya akan mengubah konfigurasinya yaitu saya menggunakan solenoid elektrik. Cara merubahnya di sini kita klik dua kali. Nanti akan muncul konfigurasi wave valve. Dan di sini untuk merubahnya dari pneumatik atau pneumatik elektrik. Caranya tinggal ditekan anak panah yang ini. Di sini kita pilih solenoid yang elektrik seperti ini. Itu kita gunakan di kiri kanan di antara wave valve 5/2. Setelah itu bisa dilihat hasilnya seperti ini. Contohnya, lalu kita oke. Dan selanjutnya mohon maaf, selanjutnya pada wave valve ini ada terminator seperti ini. Simbolnya itu segitiga, segitiga kecil menghadap ke bawah. Ini fungsinya sebagai saringan udara saja. Selanjutnya di komponen berikutnya yaitu ada limit switch. Nah, di sini untuk limit switchnya ini saya menggunakan dua limit switch untuk menggerakkan double acting silindernya nanti. Di limit switch ini saya beri alamat yang sama yaitu AA dan BB. Akan tetapi di sini AA saya beri alamat yang berbeda. Yang di pojok paling kiri yaitu ada A1 dan pojok yang paling kanan itu ada A2. Dan selanjutnya yaitu ada kompresor. Kompresor ini disimbolkan pada
software fluid sim, yaitu segitiga dengan lingkaran kecil di atasnya. Jadi ini untuk fungsinya kompresor juga, fungsinya kompresor itu sebagai pensuplai udara. Nah, suplai udara itu nanti akan diteruskan ke wave valve dan ketika wave valve ini diaktifkan oleh solenoidnya nanti, elektrik solenoidnya nanti, ini akan menggerakkan si double acting silindernya, entah itu maju atau mundur, seperti itu. Dan untuk proses selanjutnya yaitu menggabungkan, menggabungkan lubang input dan output dari wave valve dengan double acting silindernya, seperti itu. Yang pertama yaitu dihubungkan input dari outputnya kompresor. Output kompresor ini akan masuk ke input wave valve seperti ini di bagian satu karena untuk input itu selalu satu. Dan selanjutnya pada wave valve ini, pada wave valve 5/2 ini nanti dihubungkan dengan input di double acting silindernya masing-masing nanti entah AA ataupun BB. Ketika telah dihubungkan, nanti bentuknya seperti ini. Dan tidak lupa juga pada solenoid masing-masing wave valve itu diberi alamat masing-masing, yaitu ada solenoid satu, lalu solenoid 2, lalu solenoid 3, dan yang terakhir adalah solenoid 4. Dan pengalamatan ini nanti akan berfungsi pada saat simulasi. Jika alamat yang diberikan berbeda dengan yang di rangkaian listrik, maka untuk rangkaian ini tidak akan bergerak secara otomatis. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya membuat rangkaian elektropneumatiknya. Dan elektropneumatiknya ini menggunakan sumber DC 24 volt seperti ini. Dan tidak lupa dengan groundnya yaitu 0 volt. Dan yang pertama sebelum lanjut ke simulasi, langkah pertama untuk membuat rangkaian ini yaitu saya menggunakan satu push button sebagai on off untuk menyalakan dan mematikan rangkaian ini nanti. Lalu selanjutnya di sini ada max switch. Max switch ini nanti berfungsi sebagai limit switch. Di sini kan pada limit switch sudah diberi alamat, ada 4 alamat yaitu A1, A2, B1, dan B2. Maka di rangkaian listrik ini juga diberikan 4 max switch atau limit switch seperti ini. Dan komponen selanjutnya yaitu ada valve solenoid. Valve solenoid ini sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk men mensuplai udara, mengatur suplai udara nanti untuk menggerakkan double acting silindernya. Di sini pun menggunakan 4 valve solenoid yang diberi alamat sol 1, sol 2, sol 3, dan sol 4. Dan setelah komponen ini sudah disiapkan, langkah yang selanjutnya yaitu menghubungkan antara push button dengan limit switch, dan limit switch dengan solenoid. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu langsung dari sumber 24 volt langsung masuk ke max switch-nya, limit switch, lalu masuk ke solenoid solenoidnya. Dan akhir dari solenoid ini selalu berhubungan dengan ground. Pada rangkaian elektropneumatik ini, saya sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan bahwa yang diminta gerakannya dari konveyor ini agar mudah saya menggunakan logika A plus, B plus, A min, dan B min.
Agar bisa berjalan, kita lihat gerakan yang terakhir yaitu B min. B min artinya artinya ketika ke belakang B min yaitu B1 ini akan mengaktifkan solenoid satu seperti itu. Maka di sini diberi alamat B1. Ketika B1 ini limit switch-nya mendeteksi, maka akan mengaktifkan solenoid satu. Solenoid satu ini nanti akan menggerakkan double acting cylinder AA menuju, maaf, hingga limit switch A2. Dan limit switch A2 ini nanti akan menyalakan solenoid 3. Dan solenoid 3 ini nanti akan menggerakkan double acting cylinder hingga menyentuh B2 ini. Dan ketika B2 ini sudah terpenuhi, maka akan menyalakan solenoid 2. Dan yang terakhir, solenoid 2 ini akan mengaktifkan pada, maaf, solenoid 2 nanti akan mengaktifkan A1 dan A1 akan men-trigger solenoid 4 dan gerakan ini akan berulang terus-menerus seperti itu. Untuk contoh gerak dari studi kasus yang telah diberikan yaitu seperti ini, akan saya simulasikan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada studi kasus yang telah diberikan yaitu di sini double acting cylinder AA dan double acting cylinder BB. Ini adalah kondisi maju. Ketika double acting cylinder A ini sudah mencapai A2, maka double acting cylinder BB akan maju. Nah, lalu untuk kondisi selanjutnya yaitu ketika double acting cylinder AA ini sudah mundur hingga mentok ke belakang, maka double acting cylinder B ini akan menyusul mundur seperti itu. Untuk eh, untuk looping dari simulasinya ini akan saya putar seperti ini. A plus, B plus, amin, lalu B min. Dan seterusnya akan seperti ini ketika push buttonnya tidak ditekan. Ketika push button saya tekan, maka tidak ada aliran listrik yang akan masuk dan men-trigger solenoid ini nanti. Sekian yang bisa saya presentasikan dari tugas yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.